Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat-sahabat belajar composting batch 5 di sesi kedua Kulzum. Dan barusan saya ngobrol-ngobrol sama Kak Yanti yang sudah hadir di sesi yang kedua ini. Pertanyaannya menarik. Jadi beliau itu sebetulnya karena wanita yang sambil bekerja begitu ya, Bu Yanti ya, Kak Yanti, sehingga kemudian waktu luangnya itu mungkin hanya di weekend, Sabtu Minggu, dan itu yang akan dimanfaatkan buat composting. Jadi sisa bahan organiknya ditumpuk dulu ya, Kak. Iya, Mudah-mudahan aman walaupun tertumpuk lebih dari 3 hari. Nah, pertanyaannya menarik tadi dari Kak Yanti. Jadi Kak Yanti bertanya, belatung itu bakal hilang nggak sih gitu? Apakah dia akan jadi lalat? Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa jenis belatung, Kak, yang kemudian dia bisa hadir di komposter kita. Ada jenis belatung yang dia akan mati gitu ya, dia akan mati kemudian di komposter kita. Tapi memang ada jenis-jenis belatung yang kemudian dia akan berubah menjadi serangga. Nah itu yang kemudian tergantung jenis belatung apa nih yang ada di tempatnya Kak Yanti, karena ya memang jenis belatungnya pun tergantung dengan apa dengan organisme apa yang ada di sekitarnya Kak Yanti gitu. Kalau kemudian memang lagi banyak yang jadi lalat kembali, maka dia jadi lalat kembali. Biasanya berdasarkan pengalaman yang kayak begitu, ukuran belatungnya lebih kecil gitu ya, lebih kecil, lebih banyak. Tapi ada juga belatung yang ukurannya cukup besar, itu disebut sebagai sebagai black soldier fly gitu, salah satunya yang memang dikembangbiakkan untuk sebagai pengompos gitu ya. Jadi memang dia memang belatung yang memang dikembangbiakkan khusus untuk mempercepat proses pengomposan, ada yang seperti itu, Kak. Jadi dia ya sampai mati ya ukurannya segitu gitu. Dia tidak semuanya berhasil menjadi lalat gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dia dibesarkan untuk kemudian menjadi pengompos di sekitar kita. Jadi pasti hilang kok, Kak. Apalagi kalau kemudian pengemburnya pas. Jadi dia itu akan kemudian hilang dengan sendirinya, berkurang dengan sendirinya, termasuk baunya, termasuk lengketnya gitu ya. Jadi betul-betul penggembur itu ternyata dia menyelesaikan sekali banyak tantangan dalam hal composting di dalam keseharian kita melakukan composting. Begitu, Kak. Wah, ini karena belum ada yang masuk lagi, kita jadi ngobrol berdua aja nih, privat aja nih Kak Yanti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pertanyaan di sini boleh, oke, dari Kak Vivi ya. Mol belum jadi, ekoenzim apa bisa? Ada yang ngasih, oke. Wah, terima kasih nih pertanyaan dari Kak Vivi dari Bandung ya. Kita jawab ya Kak Yanti ya. Terima kasih Kak Yanti sudah mengundang teman-teman di grup. Mengenai ekoenzim. Jadi gini, ekoenzim itu berdasarkan pemahaman saya, itu dia berbeda dari mol ya, karena dia difermentasi selama 3 bulan dan dengan bahan yang sudah diukur gitu ya. Jadi karena gula merahnya kan cukup banyak, kalau kemudian bikin mol itu kan cuma butuh 1 sendok makan saja. Tetapi kalau kemudian untuk ekoenzim itu dia butuhnya hampir 50 gram untuk 1 porsi ya. Misalnya katakan kita mau porsi 50 gram, 150. Ini Kak Vivi yang tanya atau bener? Bener Kak Vivi yang tanya, pas banget berarti ya. Jadi 150 gram kulit buah atau sisa bahan organiknya dan kemudian 500 ml air. Itu cukup banyak dari sisi penggunaan gula. Ya, karena 50 gram. Sedangkan kalau 1 sendok makan gula merah paling berapa? Cuma 10 gram paling gitu ya. Jadi sebetulnya hasil akhirnya pun berbeda, sehingga fungsinya berbeda. Dia bisa menjadi POC, pupuk organik cair, tetapi berdasarkan apa yang saya pahami, dia tidak cukup mengandung bakteri untuk melakukan proses composting. Jadi, ekoenzim itu tidak peruntukannya tidak untuk composting. Tetapi, kalau kakak bikin sendiri nih, terus kemudian akan ada ampasnya, ada sisa kulit buahnya ketika setelah ekoenzim dipanen. Itu sisa kulit buahnya bisa jadi starter composting. Dia bisa dimasukkan ke dalam kompos dan kemudian dia menjadi seperti mol, itu bisa. Memang akan terolah seperti itu si ampasnya. Nah, pertanyaan saya, Kak Vivi dapat ekoenzim seampas-ampasnya atau cuma yang cairannya doang? Kalau cair doang. Nah, kalau cairannya doang berarti dia tidak berfungsi sebagai mol. Saran saya mendingan kan katanya molnya belum jadi, ini udah berapa hari nih Kak Vivi?
udah apa ya? Hari keberapa sekarang ya? 7. Woi, itu 7. Nah. sudah lumayan itu, sudah cukup setengah matang. Jadi langsung pakai aja, Kak. Jadi Oh, kalau bisa langsung pakai. prinsip mall itu memang secara idealnya 2 minggu. Tetapi kalau kemudian kita sudah selak, nah apa tuh bahasa Jermannya, kebelet gitu ya, pokoknya sudah waktunya composting gitu ya, ya pakai aja mall yang ada. Mall yang ada, bahkan diinapkan semalam pun itu sudah cukup menjadi sebuah mall yang lebih baik daripada dikompos tanpa mall. Karena sekali lagi tujuan kita adalah ingin menghadirkan bakteri tambahan untuk sisa bahan organik kita supaya proses compostingnya yang tadinya katakan butuh waktu 2 minggu, kita bisa percepat dalam waktu seminggu gitu sudah bisa cukup matang, sudah bisa dipakai kan ya? Betul, sudah bisa dipanen. Jadi lebih baik yang apalagi sudah 7 hari itu sudah sangat oke, Kak. Ketimbang pakai coenzim ya, karena saya lagi peruntukannya berbeda. Bukannya nggak boleh aja. Tapi kalau berdasarkan pemahaman saya tidak akan merubah banyak hal, malah dia akan bikin sampah kita jadi basah. Gitu sih, Kak. Betul. Oh ya, Kak, satu lagi. Kemarin tuh saya sempat bikin tapi dalam kotak tertutup, sisa-sisa sampah gitu. Oke. Terus dia jadi banyak air lindi ya maksudnya itu ya. Saya kasih apa? Daun kering. Jadi harus banyak kayak daun keringnya. Kayaknya kalau daun soalnya kering airnya banyak banget. Nah, kalau airnya banyak, Kak, mendingan ditiriskan. Kalau saya ya. Jadi gitu. Air yang turun itu tidak kita simpan sebagai bagian dari kompos. Biarkan aja dia, kita keluarkan aja. Si lindi yang udah keluar itu jangan digemburkan. Wah, akan memakai banyak menggembur banget nanti. Kalau saya biasanya saya miringkan gitu ya, ataupun saya tiriskan supaya kemudian sebanyak mungkin cairan yang lindi yang sudah keluar ini ya taruh di tanah atau taruh di mana, ya itu jauh lebih baik gitu ketimbang kemudian kita gemburkan. Nah, sisanya yang pasti kan tetap basah kan sampah kita, tapi kan lebih baik daripada kemudian harus ngeringin si air lindi yang banyak itu. Nah, itu yang kemudian kita gemburkan pakai daun kering, pakai penggembur yang lain, itu abu gosok atau kemudian yang lain. Oh iya, daun kering itu tetap harus kita cacah juga ya, Kak ya? Saya sarankan sih bukan dicacah ya. Jadi daun kering yang bagus. Kalau saya tuh biasanya remet gitu, Kak. Kalau dicacah kan butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya daun kering, diremet aja, dikremekin gitu ya. Pokoknya pakai bahasa suara itu, pokoknya diremes-remes, dikremekin. Iya, diremes gitu ya. Ya, kemudian jauh lebih halus ketimbang dicacah. Dan karena ya diremes kan lebih cepat juga ya, Kak. Karena gini, daun kering yang bisa menyerap dengan baik adalah daun kering yang bisa diremes. Gimana itu quote-nya? Tapi artinya ya, jadi harus kita coba dulu ya. Betul, karena kalau misalnya kita remes masih balik, berarti dia belum cukup kering sebetulnya. Yang terjadi malah si daun ini akan menambah volume kompos kita. Dia nggak membantu mengeringkan gitu. Dia jadi sampah netral aja dari sisi kelembapan ya. Dari sisi kelembapan dia hanya akan menetralkan saja, tetapi dia tidak membantu mengeringkan. Karena apa? Ketika kita remes, oh masih balik nih. Jadi dia belum hancur gitu ya. Nah, tandanya dia belum cukup kering. Jadi belum masuk kategori bisa jadi penggembur kalau belum sekering itu. Saran saya yang daun-daun begitu ya dijemur dulu aja. Dijemur, dikeringin lagi. Begitu dia udah bisa kerek, itu dia bisa kita pakai. Oke. Itu Kak Vivi. Siap. Ada lagi, Kak? Makasih, Kak. Udah itu aja dulu. Kasih. Mumpung Kak Vivi ini sudah online, boleh cerita gimana Kak Vivi kesannya selama seminggu ini belajar kompos bersama Rumah Hijau, menyimak kubah-kubahnya, apa yang menarik dalam prosesnya? Buat mall, saya baru tahu itu. Menarik banget. Kalau yang lain-lain mungkin saya udah paham ya. Pas yang buat mall ini menarik sekali buat saya gitu. Oke, sebelumnya udah praktek apa Kak Vivi kalau saya boleh tahu? Udah praktek bikin kompos, tapi ya itu yang tadi saya bilang dalam tempat tertutup dan ada airnya itu. Baru sampai situ aja sih. Terus coba pakai daun kering, tapi daun keringnya kayaknya apa ya? Nggak nyerap-nyerap. Belum kering benar mungkin ya. Malah tambah itu. Malah tambah ini. Terus satu lagi, Kak. Dulu tuh almarhum ibu saya tuh selalu bikin lubang di tanah. Yang seperti Kak Adita bilang ya. Organik. Dia selalu bikin lubang di tanah, begitu penuh ditutup. Bikin lagi baru, penuh ditutup. Wah, saya mengikuti beliau. Tapi
mungkin karena kurang dalam dan kapasitas sampah saya banyak, kebetulan banyak daun kering juga di luar. Ya. Jadi dia sampai keluar gitu. Jadi kayak agak menggunung gitu. Iya. Apa itu harus saya tutup lagi sama tanah berarti ya? Ya, tadi sih barusan ada Kak Nia nggak ikut ya. Jadi di sesi sebelumnya, sesi 1 ada Kak Nia yang sama-sama dari Bandung juga, yang kemudian menggunakan lubang organik. Tadi saya kasih saran bahwa dalam lubang organik itu lebih baik dia tertutup rapat, terus kemudian kakak menggali lagi di sebelahnya. Kalau kemudian sudah cukup penuh ya, gitu ya Kak. Jadi mendingan bikin beberapa lubang, ketimbang kemudian satu lubang dipaksakan, tapi kemudian ketika mau coba ditutup, dia bukannya menggunungnya, isunya bukan di menggunungnya, tetapi jadinya kan kurang rapat gitu ya Pak. Jadi kemudian mungkin nanti ada yang sampah-sampah nyempil bisa keluar, mungkin ada tulang ayam yang kelihatan lah, atau kemudian tulang ikan kelihatan. Nah itu yang kemudian bisa mengundang pengompos-pengompos lain yang ingin mengambil manfaat dari komposnya. Jadi ada kucing lah, atau kemudian ada tikus segala macam, dan itu kan tentunya pengennya sih dihindari kan, apa yang seperti itu. Nah, untuk bisa supaya lebih oke, kalau kakak punya lahan yang cukup luas untuk kemudian membuat beberapa lubang organik, saran saya mendingan ditutupnya rapat, rata gitu ya, baru kemudian menggali lubang baru lagi dan diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Dilakukan lagi. Jadi tadi kalau saya sharing ke Kania, kalau misalnya di sini kakak memungkinkan punya satu petak gitu ya, satu bidang tanah yang kemudian bisa digali-gali. Satunya pertama titik gali di sini, kedua gali di tengah, tiga gali di sini, nanti keempat gali di bawahnya lagi, gali di sini, gali di sini, terus nanti gali lagi di bawahnya lagi, terus sampai ke kayak bikin petak 9 seperti itu. Nah, begitu yang ke-10, kakak oh iya, Kak Hana. Terima kasih, Kak Hana. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Kak Hana? Atau mau disampaikan dulu mungkin sebelum out? Silahkan. Bagaimana kesan-kesannya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah nanti di ini aja ya Pak, di WA saja nanti ya. Ya, oke. Salam buat Pak Suami kalau begitu. Terima kasih ya. sudah mengizinkan banyak belajar. Siap. Ditunggu sharing-sharingnya lagi ya, Kak. Ya, insya Allah. Terima kasih. Oke, jadi gitu, Kak. Jadi nanti begitu sudah di hari ke-10, begitu kakak sudah bikin lubang ke-9, ke-10-nya coba gali di lubang yang pertama lagi deh, Kak. Yang hari pertama itu. Nah, itu biasanya berdasarkan pengalaman saya itu sudah kecampur tuh itunya. Si sisa bahan organiknya tuh sudah ngeblend gitu dengan tanah. Ya paling tersisa sisa-sisa bahan yang keras, yang seperti kulit tulang, atau kemudian kulit telur, bonggol jagung, atau kemudian tulang-tulangan ayam yang bagian paha itu yang mungkin masih tersisa, tapi yang lainnya biasanya sih sudah kayak tanah semua gitu. Jadi kakak bisa gali lagi, bisa ngubur lagi di situ. Nanti setelah itu biasanya kalau asiknya lubang organik dapat banyak bonus, Kak. Bonus-bonus benih-benih bertumbuhan gitu ya, benih cabai Kak, benih pepaya lah segala macam. Kalau saya sih begitu, Kak. Okay. Iya, makasih banyak, Kak. Semoga lancar proses pengomposannya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Vivi. Thank you, Kak. Mantap. Terakhir. Kak, saya silakan, ya maksudnya. Kasih. Ya, sama-sama, Kak. Silakan Kak Isna, ini gimana proses mengomposnya? Cerita-cerita dong. Selama seminggu ini bagaimana prosesnya? Silakan. Kak Kiki ya panggilannya. Silakan Kak Kiki. Cek-cek Kak Kiki monitor. Iya Kak, lagi di jalan nih. Oh siap. Gimana Kak Kiki? Ceritanya masuk proses mengomposnya. Mengompos baru misahin. Saya masih bingung juga kalau misalnya pakai mol itu gimana ya Kak ya? Maksudnya gimana tuh gimana Kak? Itu bisa semua tekniknya tuh saya belum begitu ngerti yang di YouTube ya. Soalnya nyambi juga sih saya nontonnya. Nah, bisa ringkasnya bisa nyambi ngurusin sekolah anak, ngurusin kerjaan, jadi saya fokus banget nih terus terang. Tunggu Kak ya. Siap. Kak Yanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan mungkin di kolom chatting, kita masih punya waktu ya sekitar 20-an menit lagi untuk kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Tapi kayak Kak Yanti mah udah tinggal praktek aja ya Kak, udah tinggal langsung dimainkan kompos potnya. Kalau komposnya udah jadi itu berarti makanya dicampur sama tanah lagi, media tanah gitu ya? Iya.
Jadi ketika Ada perbandingan tertentu nggak, Kak? kalau saya sih 1:1 aja kan. Oh gitu, dicampur aja ya? Pokoknya 1:1 gitu. Jadi karena walaupun di kompos pot itu kita sudah pakai tanah, tetapi mindsetnya kita sebetulnya lagi bikin pupuk di situ. Jadi si pupuk sama si sabar organik kita lagi terolah, tanah dan si sabar organik terolah untuk menjadi pupuk. Nah, pupuk ini ketika dicampur dengan tanah lain, baru dia jadi media tanam lagi. Jadi perbandingan sekitar 1:1. Iya. Satu lagi, Kak, kalau misalnya ada info ya, silakan. Di mana kita bisa beli komposter? Oh iya, tadi pertanyaan ya, harganya bersahabat gitu lah. Yang bagus gitu. Siap. Boleh di-sharing. Nah, sebetulnya coba langkah pertama Kakak coba googling dulu. Googling itu artinya di Tokopedia. Sebetulnya waktu masih bikin, saya kan sempat naikin di Tokopedia sebagai etalase aja karena nggak mudah dikirim lewat ekspedisi juga gitu. Jadi biasanya itu buat etalase, hanya sekedar buat orang bisa chatting saya, nanti baru kita ngobrol mengenai tukeran nomor WhatsApp, baru kita ngobrol mengenai teknik pengiriman, apa dijemput, apa dan sebagainya. Biasanya kan PO ya, kalau di saya PO sekitar 2 minggu, baru setelah jadi biasanya dijemput atau saya kirim. Nah, coba waktu itu saya coba nyari, ada nggak ya teman-teman yang kemudian juga bikin kompos? Ada sih Kak beberapa. Silakan Kak Yanti cari yang kelihatannya harganya cocok, mungkin nanti bisa di-share di grup, nanti kita sama-sama lihat apakah udah Kak ambil gitu. Kemudian oke gitu. Karena kan saya lagi semua tergantung suasana hati juga, kadang-kadang lihat komposter ini bagus nih, yang ini hanya kurang cocok dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih kemarin saya lihat-lihat di Tokopedia ya ada yang oke gitu, bahkan saya sampai japri, saya pengen tanya gitu, walaupun kemudian sama waktu itu slow respon juga gitu. Karena memang jadi memang dunia perkomposan Indonesia ini memang masih sangat terbuka sekali gitu. Saya nih mohon doanya nih Kak Yanti, Kak Kiki, mudah-mudahan saya bisa ketemu sama tim atau pengrajin yang bisa berpartner dengan saya sehingga saya bisa memberikan ide komposter saya yang ada di channel YouTube itu untuk kemudian buat bisa diproduksi, dan siapapun yang membutuhkan komposter udah tinggal langsung ambil dari teman saya itu gitu, karena sudah memahami prinsipnya. Mudah-mudahan segera bisa ketemu. Ini masih dalam proses penjajakan, pencarian informasinya sebetulnya. Kalau bedanya dengan kompos bag itu Kak? Kompos bag itu ya, kompos bag itu sebetulnya mirip kayak kompos pot sih kalau menurut saya Kak. Sebenarnya ya, karena dia nggak bisa ngambil. Dan mirip dengan komposter juga dalam artian gini, tergantung kita menggunakannya pakai tanah atau enggak. Kalau Kakak pakai tanah juga, jadi kayak kompos pot. Tapi kalau kemudian Kakak pakai langsung di semua sampah dimasukkan di situ, itu maka jadi seperti komposter sebetulnya. Isunya adalah memang kalau saya sih isunya kompos bag itu ada di volume sebetulnya. Jadi volumenya sangat besar. Dan kemudian tinggal pertanyaannya, kompos bag-nya ini ada lubang pemanennya dari bawah nggak? Kalau kemudian ada, itu keren. Tapi kalau misalnya nggak ada, wah itu berarti Kakak harus punya lebih dari satu kompos bag-nya. Karena begitu dia penuh, pasti kan nggak bisa langsung dipanen nih. Dia masih berproses dulu. Berarti Kakak perlu masukin di kompos bag yang kedua, baru nanti penuh lagi. Mungkin perlu ada yang ketiga, supaya kemudian yang pertama lebih cukup matang. Gitu. Jadi sebetulnya bisa aja Kak, pakai kompos bag juga oke kok. Bisa kita coba. Oke. Gitu Kak Yanti. Wih, Kak Kiki sepertinya masih dalam perjalanan dan sudah tidak ada bersama kita. Baiklah. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Kak Yanti sebelum kita tutup? Cukup sih Kak. Cukup ya Kak? Kalau gitu saya tunggu praktek-prakteknya di foto-fotonya, karena dengan Kakak berbagi mudah-mudahan bisa mendapatkan sebuah feedback. Kita juga bisa sama-sama belajar. Saya khususnya, saya bisa belajar lagi dari metode yang Kak Yanti lakukan, sehingga semakin lengkap informasi tentang kompos, karena saya lagi, apa yang cocok di rumah saya bisa jadi mungkin tidak terlalu cocok di tempat Kak Yanti dan sebaliknya. Nah, itu kita ingin belajar banyak dari teman-teman belajar composting online ini. Baik Kak Yanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Salam hormat untuk keluarga, dan buat sahabat-sahabat yang menyaksikan rekaman ini khususnya dari teman-teman belajar composting online batch 5. Inilah Kulzum yang menjadi bagian dari fasilitas belajar ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini saya akan bagikan slide-nya, bagikan e-book-nya, dan grup WhatsApp akan tetap ada sampai 1 bulan ke depan. Silakan dimanfaatkan untuk kita terus berbagi keseruan seputar composting yang dilakukan, karena semakin kita cepat action, semakin cepat kita melakukan,
semakin cepat dan semakin banyak sisa bahan organik di muka bumi ini yang terolah, dan kita mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang punya perhatian terhadap kebersihan tempat tinggal kita, yaitu bumi kita sendiri. Saya Andito, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Terima kasih Kak Yanti. Sehat-sehat ya. Terima kasih Kak, sama-sama.